Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama masuk di dalam refleksi mingguan. Ya, tema daripada refleksi ini adalah berfokus pada garis akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita bahwa pertandingan atletik dapat kita bayangkan bukan sebuah pertandingan atletik yang di dalamnya adalah sebuah ajang kompetisi di mana orang berlomba-lomba untuk mencapai garis kemenangan. Dan di dalam pertandingan itu tentunya orang-orang bertanding, tetapi satu saja yang menjadi pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pertandingan ini orang mengejar yang namanya kemenangan demi untuk mencapai suatu kesuksesan. Mereka mendapatkan harta, emas, dan segala yang mereka butuhkan ada ketika mereka mencapainya dan berhasil. Tetapi di sini bagian ini Paulus menarik sekali. Dia menyampaikan bahwa para pelari adalah sebuah gambaran di mana kehidupan seorang Kristen, Bapak Saudara. Dia sampaikan di dalam pembacaan ini, yaitu kepada jemaat Korintus. Dia mengajarkannya kepada jemaat Korintus supaya jemaat Korintus itu diibaratkan seorang pelari yang berjuang. Berjuang untuk apa, Bapak Saudara? Kalau pelari ini mereka berfokus kepada satu tujuan, yaitu Paulus katakan tujuan yang sifatnya adalah mahkota yang fana. Tetapi orang Kristen berjuang di sini bukan untuk mencapai satu mahkota yang fana, tetapi mahkota yang abadi. Nah, dapat kita lihat kan motivasi dan tujuan daripada atletik atau pelari di dalam gambaran Paulus, dan juga bagaimana kehidupan seorang Kristen dalam berjuang ibaratkan pelari. Motivasinya berbeda karena sifatnya yang pertama adalah fana, dan kedua orang Kristen berjuang mendapatkan bukan sebuah kehidupan yang fana tetapi kekal. Nah, tapi maksud Paulus di sini bukan juga menunjukkan bahwa kehidupan seorang Kristen adalah suatu olahraga kompetitif yang berjuang mati-matian dan mengalahkan yang lain dan membiarkan orang lain dalam kekalahannya, keterpurukannya. Tidak, Bapak Saudara. Di sini berfokus bukan kepada apa yang ia raih, tetapi bagaimana bertanding dalam pertandingan iman untuk hidup serupa dengan Kristus. Dan inilah perbedaannya. Karena sifatnya bukan untuk mendiri sendiri, kepuasan, harta kekayaan, tetapi untuk hidup serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berfokus pada garis akhir adalah memfokuskan diri untuk berfokus menjadi serupa dengan Kristus. Makanya bertandinglah dalam pertandingan iman. Dan di dalam pertandingan iman itu Paulus menyampaikan satu prinsip, yaitu menguasai diri, mengendalikan diri dalam segala hal. Dalam hal apa aja? Baik di dalam kelemahan secara daging, dalam dosa-dosa aktual yang menjadi pergumulan kita sepanjang hidup, dan lain-lain sebagainya. Karena itu menjadi satu prinsip buat kita agar kita dapat terus memfokuskan diri kita pada pertandingan iman, yaitu mencapai hidup serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, mari sebagai orang percaya kita berjuang untuk berjuang melawan kedagingan kita, melepaskan hasrat yang menjauhkan iman kita daripada Kristus dan menjauhkan hidup kita serupa dengan Kristus. Marilah kita memandang hidup kita bukan untuk diri kita, kepuasan di dunia yang fana ini, tetapi untuk hidup serupa dengan Kristus. Maka dari itu, kuasai diri dalam segala hal. Paulus menggambarkan atletik, bagaimana seorang atletik menguasai dirinya. Paulus juga menjadikan dirinya contoh sebagai seorang rasul. Dia menguasai dirinya, dia menyangkal dirinya, dia melatih tubuhnya. Dan dia katakan bahwa dia berlari bukan tanpa tujuan,
tetapi dia memiliki tujuan yang jelas untuk menyampaikan Injil. Dia menguasai dirinya sampai ia memenangkan banyak jiwa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berjuanglah dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal itu serupa dengan Kristus sampai Kristus datang kedua kali. Dan mari kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita hidup serupa dengan Kristus, mulai dari hal-hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara, berdoa dengan tekun sampai bertekun di dalam menjalankan firman-Nya, membacanya dan merenungkannya. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah hidup kita, berfokus pada garis akhir, bukan untuk mencapai suatu kehidupan yang fana, tetapi sekali lagi adalah hidup serupa dengan Kristus. Karena itu kuasailah dirimu agar engkau dapat menang melawan segala godaan yang membuat engkau jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati.